Cerita Bung Karno yang tak mempan ditembak. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah awal dari suatu babak revolusi bersenjata. Sebuah babak baru brutalisme. Kebrutalan tentara sekutu yang hendak menjajah kembali. Aksi teror, pembunuhan, bahkan penganiayaan kejam terjadi hampir setiap hari. Tentara Nica bisa dengan ngawur memuntahkan peluru ke warga sipil tak berdosa di tengah kota Jakarta. Kali lain, mereka menggedor, menyeret seisi rumah, dan mengeksekusinya tanpa ampun. Tidak jarang, tentara Nica masuk gerbong-gerbong tram dan kereta api, menjajah dan merampok warga sipil. Itu semua dalam rangka mematahkan semangat perlawanan bangsa yang baru saja merdeka. Presiden pertama Indonesia, Soekarno alias Bung Karno, ialah orang yang paling diincar tentara sekutu. Pimpinan Inggris menyebar pasukan elit untuk menangkap hidup-hidup Soekarno. Ia harus diadili sebagai penjahat perang dan kolaborator Jepang. Sementara tentara Belanda lebih sadis, bunuh Soekarno dimanapun kelihatan. Alhasil, Soekarno pada akhir tahun 1945 masuk keluar rumah sahabat lewat jalan-jalan bersemak belukar, menjauh sejauh mungkin dari jalan raya, menghindar sejauh mungkin dari tangkapan mata Nica. Tak jarang, Bung Karno menyamar dengan berpakaian surjan Jawa, berbelangkon pula. Kala lain, ia menyamar sebagai rakyat miskin yang berjalan dengan gaya terpincang-pincang. Sekalipun begitu, sebelum fajar mereka, Bung Karno sudah harus berada di Pegangsaan Timur 56, kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Nanti, saat matahari terbenam, ia kembali menyamar dan menuju kediaman sahabat yang lain untuk bersembunyi dari buruan Nica. Dalam penuturannya kepada Cindy Adam di buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, pernah satu kali di rumah persembunyiannya tercium Nica. Tak ayal, rumah itu pun diberondong tembakan membabi buta. Soekarno yang kebetulan tidur meringkuk dalam tikar di ubin yang lembab, lolos. Si tuan rumah segera melarikan Bung Karno dari pintu samping, menghilang di kegelapan. Paginya, ia sudah berada di Pegangsaan Timur, memimpin sidang-sidang kabinet serta rapat-rapat darurat, mengatur jalannya republik. Begitulah yang dilakukan Soekarno berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sebelumnya akhirnya hijrah ke Yogyakarta. Di buku Total Bung Karno karya Roso Daras diceritakan ada satu peristiwa di antara masa itu, yakni ketika Bung Karno dan Bung Hatta memimpin rapat kabinet membahas sesuatu ibu kota yang makin runyam serta ulah tentara sekutu yang makin ngawur. Rapat berlangsung serius, intens, hingga larut malam. Rapat berlangsung tanpa hidangan roti ataupun secangkir kopi. Waktu itu, presiden belum digaji, para menteri belum bergaji. Sejauh ini, mereka hidup secara gotong royong. Para simpatisan kemerdekaan yang hidup berkecupan akan menyokong kebutuhan mereka. Akan tetapi, jika tidak ada yang menghubungkan antara kebutuhan dan bantuan simpatisan, maka sama artinya tak ada bantuan. Itu dipahami benar oleh Tokimin. Tokimin adalah pembantu Bung Karno yang setia. Ia membantu, mengawal, tak jarang menjadi sopir presiden. Nah, demi melihat tuannya rapat tanpa kopi dan sepotong roti, ia berinisiatif mencari bantuan. Tanpa izin formal, Tokimin segera keluar Pegangsaan Timur, membawa mobil Bung Karno. Satu tujuannya hendak mencarikan bantuan kopi dan makanan untuk rapat darurat malam itu. Setelah mobil keluar halaman Pegangsaan Timur, pasukan berani mati segera menutup jalan masuk dan terjaga-jaga dari kemungkinan sergapan musuh. Pasukan berani mati itulah perisai hidup yang menyediakan tubuhnya untuk melindungi Bung Karno dan para pemimpin negeri ini. Rupanya, begitu mobil Soekarno keluar dari Pegangsaan, para Intel Nica langsung mengabarkan kepada markas besar mereka. Sebuah truk Nica dengan sengaja ditubrukkan ke mobil yang dikendarai Tokimin dengan satu asumsi, di dalamnya terdapat Soekarno. Mobil itu hancur
Kalau Soekarno ada di dalamnya, tentu hancur pula. Sekelompok pemuda segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Selain itu, ada juga yang mengatakan, saya melihat Soekarno coba dibunuh berkali-kali. Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, bukan hanya sekali dua kali pernah berhadapan dengan maut. Sejak era perjuangan melawan pemerintah Belanda hingga menduduki tampuk kepemimpinan, nyawanya selalu dalam ancaman. Pada era 1950-an, frekuensi ancaman-ancaman ini semakin tinggi, sehingga saat itu ia dirasa perlu mendapat pengawalan pribadi yang lebih ketat. Salah seorang yang berada di lingkaran pengamanan Soekarno adalah Kolonel Sriyono yang bertindak sebagai staf ajudan. Sriyono dipilih pada 1952 untuk melaksanakan tugas-tugas secara fisik serta pengamanan untuk Soekarno. Jadi, kalau kemana Bung Karno pergi, mereka mengatakan advance dulu. Tujuan Bung Karno kemana, kami datengin dulu. Kami cek tempat yang akan dipakai, acara, siapa penanggung jawabnya, dan persiapan makan-makannya. Lalu sampai tidur, ya persiapan tempat tidurnya dan sebagainya itu semua kami cek. Kalau sudah merasa aman dan kami yakin akan aman, baru kami laporkan ke ajudan. Jadi bisa presiden dibawa ke situ. Jelas pria yang sudah berumur 87 tahun itu ada beberapa usaha pembunuhan yang sangat diingat oleh Sriyono ketika menjadi staf ajudannya sejak usia 22 tahun. Peristiwa pertama yaitu pelemparan granat di sekolah dasar Cikini yang dikenal dengan sebutan Jumat Durjana. Saat itu Soekarno sedang melakukan inspeksi atau kunjungan ke SD Cikini, sekolah tempat putri kandungnya Megawati Soekarno Putri belajar. Kalau namanya saya masih ingat, yaitu Sadon dan Tasrif, dari kelompok organisasi yang ekstrim. Tapi alhamdulillah Bung Karno tidak sampai meninggal, terkena sedikit pun tidak. Tapi anak pelajar banyak yang kena, ada yang sampai meninggal, kenang Sriyono. Peristiwa selanjutnya yakni terjadi di dalam istana presiden. Ada penembakan dari pesawat militer dari Ori, Letnan Daniel Maucar. Peristiwa itu terjadi kurang lebih pukul 11 siang. Biasanya, menurut Sriyono, pada jam-jam itu Bung Karno turun dari ruangan kerja ke ruangan makan. Tapi kebetulan hari itu beliau tidak turun untuk makan siang. Ruang makan tersebut habis ditembaki dari atas, tetapi Bung Karno selamat karena tidak ada di tempat, kata Sriyono. Pada perayaan Idul Adha, usaha pembunuhan masih terus terjadi. Saat sedang mengadakan salat Idul Adha, ada simpatisan dari DITII yang mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke arah Soekarno dari belakang. Meski ancaman datang dari jaraknya hanya 5-6 meter, Bung Karno tidak terluka sama sekali karena tembakan meleset. Hanya saja peluru mengenai bahu imam sholat Id yang juga ketua DPR kala itu, Zainul Arifin.